Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi. Lewat video kali ini saya akan membahas mengenai hasil kali titik dan sudut antara dua vektor. Nah, materi ini seperti biasa saya ambil atau saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Kita masuk pada materi pertama di video saya yang sebelumnya mengenai panjang vektor, vektor satuan, panjang vektor dan vektor satuan ya. Eh, kita sudah melihat ini ya konsep ini. Jadi kita membahas bahwa panjang dari vektor u, panjang dari sebuah vektor adalah akar dari kuadrat penjumlahan komponen-komponennya. Kemudian jarak dari vektor u ke vektor v ini adalah sebuah Euclidean distance. Nah, sekarang kita akan fokus dengan yang ada di sini, ya. Jadi yang ada di eh, tengah-tengah, tengah-tengah kedua vektor tersebut, yaitu sudut antara kedua vektor ini. Nah, sebelumnya, sebelum kita melihat sudutnya, kita akan melihat dulu apa yang dinamakan hasil kali titik. Jadi, sudut antara vektor ini, ya, jika kita menerapkan aturan kosinus, ini kan membentuk sebuah segitiga, otomatis berlaku aturan-aturan trigonometri di dalamnya. Maka untuk mencari theta, kita bisa menggunakan aturan kosinus, ya. Nah, eh, ingat bahwa dalam materi sebelumnya UV, jarak antara U ke V itu sama dengan jarak dari V ke U ya. Nah, maka term ini ya kita gunakan bahwa ini kalau kita lihat V kurang U, panjang atau jarak antara V ke U itu sama dengan kalau dengan aturan sinus ya, eh, panjang dari vektor U dikuadratkan ditambah panjang dari vektor V dikuadratkan kurang 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos theta. Nah, maaf. Oke, di sini bisa kita dapatkan berarti cos theta itu adalah ini kan kalau kita bilang panjang vektor U vektor V ya, jarak antara keduanya berarti ini kan adalah sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Nah, bagian yang menjadi pembilang ini ya, bagian yang menjadi pembilang ini itu merupakan atau kita sebut juga dengan yang namanya ini ya, hasil kali titik atau dot product antara vektor U dan vektor V. Ya. Nah, seperti ini. Nah, hasil kali titik ini ya, hasil kali titik ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, hasil kali titik mau U kali V dan V kali U itu sama, ya. Kemudian apabila diketahui sebuah vektor lainnya, sebut saja vektor W, jika kita membuat hasil kali titik antara U dengan V tambah W itu kan menghasilkan sebuah vektor baru, maka itu hasilnya akan sama dengan vektor U kali titik vektor V ditambah vektor U kali titik dengan vektor W. Kemudian sifat yang ketiga atau aksioma yang ketiga, jika kita mengalihkan dengan sembarang skalar C, di mana jika tidak disebutkan maka kita asumsikan saja bahwa C ini merupakan sebuah bilangan real, maka C dikalikan dengan hasil kali titik dari U dan V itu sama dengan apabila kita mengalihkan, maaf salah lagi, ya. Nah, apabila kita mengalihkan sebelumnya vektor U dengan skalar C tersebut, kemudian ikan membuat sebuah vektor baru yang sudah di scale, kemudian kita dot product dengan V. Demikian pula sebaliknya. Nah, yang keempat, apabila sebuah vektor ya di kita dot product dari sebuah vektor dengan vektor itu sendiri itu adalah sama dengan panjang atau norm dari vektor tersebut yang dikuadratkan. Dan kemudian dot product dari vektor terhadap vektor itu sendiri itu akan lebih dari sama dengan 0 sehingga dia hanya akan ya sama dengan 0 ya apabila V itu merupakan vektor 0 itu sendiri.
Oke, kita lihat contohnya di sini. Misalnya ada dua buah vektor, vektor U dan vektor V, ya. Ini adalah komponen-komponennya. Nah, kita menentukan kali titik dari keduanya, maka seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi 1 kali 3 tambah 2 kali negatif 2 tambah 0 kali 4 dan tambah negatif 3 kali 2. Ya. Kemudian kita jumlahkan dan kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan negatif 7. Ini sangat mudah dihitung ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada bentuk lainnya yang memanfaatkan aksioma atau sifat-sifat dari dot product. Ya. Pertama, kita ingat dulu lah ya. Jadi ada dua vektor, vektor U dan vektor V. Kita mau cari U, dot product antara U dan V kurang 2W. Nah, jadi kalau kita lihat dulu, kita lihat lagi ya, hasil sifat-sifatnya, maka U dikali atau dot product dengan V tambah W, itu adalah sama dengan dot product U dan V ditambah dot product dari U dan W. Kemudian dengan skalar ya, perkalian dengan skalar, dia mempengaruhi keduanya. Bisa ya, sama di kedua sisi. Sehingga untuk kasus ini apabila kita mengalihkan U atau kali titik ya, kali titik U dengan V kurang 2W, ini kalau kita faktorkan atau kita tarik keluar, maka ini akan sama dengan U kali V kurang 2 kali U kali titik dengan negatif 2W ya. Nah, ini kan kalau ini menjadi sebuah bentuk perkalian skalar, maka ini kita bisa tarik keluar ya, bentuknya mirip yang jadi yang ini. Nah, ini ya negatif 2 U kali titik dengan W. Nah, hasilnya adalah seperti ini, jadi seperti kita menghitung biasa akhirnya. Kemudian kita karena dia membentuk sebuah operasi aljabar aritmatik ya, negatif 2 dikali kemudian 2 negatif 2 dot produknya dengan negatif 4 3, berarti kita cukup kalikan seperti kita mencari dot produk biasa, jadi 2 kali 5 tambah negatif 2 kali 8. Kemudian di yang satunya lagi yang sisi sebelah ini ya, kita bagi 2. Jadi negatif 2, ini kita 2 kali negatif 4 tambah negatif 2 kali 3. Nah, jadi seperti ini, dan ini sama dengan negatif 6 kurang 2 kali negatif 14. Karena negatif 2 kali negatif 14 berarti dia jadi positif, berarti ini sama dengan negatif 6 tambah 28 atau sama dengan 22. Kita lihat lagi contoh lainnya, misalkan diketahui dot product dari U dan U, jadi dengan vektor itu sendiri, itu adalah 39. Kemudian dot product dari U dan V adalah negatif 3. Dot product dari V dan V adalah 79. Nah, kita diminta mencari dot product dari U tambah 2V dan 3U tambah V. Oke. Nah, kita kembali lagi menggunakan sifat-sifat hasil kali titik yang kita gunakan sebelumnya. Ya. Jadi, bentuk ini, U tambah 2V kali 3U kali titik dengan 3U tambah V, itu kita gunakan prinsip yang ini, maka ini sama dengan U kali titik dengan 3U tambah V tambah 2V dikali titik dengan 3U tambah V. Ya. Maka hasilnya kalau kita kelompokkan seperti ini ya. Jadi karena ini merupakan bentuk perkalian dengan skalar, kita bisa buat, jadi ini kan U, jadi sama dengan U kali 3U tambah U kali titik dengan V. Ya. Dan seterusnya, bisa Anda lihat di sini, maka ini sama dengan seperti ini. Jadi kalau ini 3U-nya kali titik, kita lakukan, kita terapkan prinsip yang ini, aksioma yang ini, dia sama dengan 3 kali U kali titik dengan U, kemudian ini U tambah V, tambah 6U kali titik V, U kali titik dengan V, tambah 6 U kali titik dengan V, sehingga ini adalah 7, ini adalah 2V kali titik dengan V, berarti ya kita sudah dapatkan bentuk ini. Ini kan kalau dijumlahkan berarti ini jadi 7. Ini yang saya tandai merah, ini sama dengan yang kita ketahui di atasnya, U kali titik U kali titik V, dan
V kali titik V. Berarti kita tinggal lakukan substitusi di sini. Sehingga ini sama dengan 3 kali 39 tambah 7 kali negatif 3 tambah 2 kali 79 sama dengan 117 tambah negatif 21 tambah 158 atau sama dengan 254. Nah, oke, kita sudah melihat tentang hasil kali titik antara dua vektor. Sekarang kita akan menggunakan prinsip tersebut untuk menemukan sudut antara dua vektor seperti yang kita sempat lihat di slide pertama tadi. Nah, kita lihat untuk menemukan sudut kita bisa menggunakan kosinusnya, ya. Kosinus yaitu di mana kita dapatkan tadi cos theta atau di mana theta ini merupakan sudut antara U dan V. Cos theta adalah sama dengan dot produk U dan V per panjang U kali panjang V, ya. Norm U kali norm V. Nah, tetapi karena ini merupakan cos theta, ya, maka nilai ini hanya akan make sense apabila bentuk ini kurang dari sama dengan 1, ya. Maka fakta tersebut ini kita dasarkan pada teori pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, di mana menurut teori pertidaksamaan Cauchy-Schwarz nilai absolut dari dot produk U dan V itu akan kurang dari sama dengan perkalian panjang keduanya. Nah, ya, di mana U dan V adalah vektor-vektor pada Rn, sedangkan ya tadi ini absolut U dan V, ya. Oke, kita lihat dulu tentang pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Jadi ini yang tadi pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, misalkan jika U sama dengan 0, maka dot produk U dan V itu akan sama dengan 0, ya. Dan otomatis perkalian panjangnya di mana berapapun vektor V ini komponen-komponennya, karena kita kalikan dengan sebuah vektor 0 di mana vektor 0 itu memiliki panjang 0, maka hasilnya juga akan sama dengan 0, ya. Nah, teorema ini dipenuhi, ya, karena ini kan kurang dari sama dengan, ya. Jadi absolutnya ini sama dengan 0 dan ini juga sama dengan 0, jadi keduanya sama dengan 0. Nah, tapi bagaimana jika vektor U itu tidak sama dengan 0? Nah, kita gunakan di sini sebuah bilangan real T, ya. Di mana T kali U tambah V dan T itu bilangan real, dan dot produk, ya, dari ini TU tambah V itu harus lebih dari sama dengan 0, ya. Pasti, karena dan dia akan menghasilkan angka yang non negatif karena ini bicara tentang dot product, ya. Dot product kan itu pasti lebih dari atau sama dengan 0 dan dia hanya akan 0 apabila salah satu vektornya 0. Nah, sekarang untuk U sama dengan 0 sudah kita lihat tadi. Untuk U tidak sama dengan 0, berarti kan bisa saja V yang 0 di sini, ya. Oke. Nah, bentuk pertidaksamaan ini, ya, ini menjadi sebuah bentuk kuadrat, ya, kalau kita lihat. Jadi ini sama dengan T kuadrat dari dot produk U, kemudian tambah 2T dot produk UV, kemudian tambah dot produk V dan V. Ini akan lebih dari sama dengan 0, ya. Nah, misalkan dot produk dari U itu adalah sama dengan A, dot produk dari dot produk dari UV dikali 2 adalah sama dengan B, dan dot produk dari V dengan V itu sendiri adalah C, maka ini membentuk sebuah bentuk persamaan kuadrat, ya. Nah, seperti ini, AT kuadrat tambah BT tambah C lebih dari sama dengan 0. Nah, jika kita melihat bentuk ini, maka dengan A yang lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut akan membentuk parabola yang terbuka ke atas dan dia tidak pernah negatif. Nah, artinya dia tidak memiliki akar bilangan real, jadi tidak punya akar bilangan real, atau akar-akarnya merupakan bilangan real yang sama, di mana akarnya kan T1 dan T2 itu juga adalah T1 sama dengan T2 dan keduanya tentu saja merupakan bilangan real. Sehingga kita tahu bahwa diskriminannya akan adalah kurang dari sama dengan 0. Nah,
Diskriminan itu dapat kita hitung seperti ini, jadi kita masukkan ya menjadi sebuah bentuk pertidaksamaan, B kuadrat kurang 4AC kurang dari sama dengan 0, sehingga kita pindah ruaskan negatif 4AC-nya, jadi B kuadrat itu kurang dari sama dengan 4AC. Kita substitusikan lagi nilai yang sudah kita ganti tadi, jadi A sama dengan U kali titik U, dan C sama dengan V kali titik C, dan B adalah U kali titik V. Ya, bentuknya menjadi seperti ini. Oh ya, maaf, B itu adalah 2 kali U kali titik V. Nah, berarti ini kan 4-nya mati, kita dapatkan U kali titik V yang dikuadratkan itu akan kurang dari sama dengan U kali titik U kali V kali titik V. Nah, kalau bentuk ini kita lihat, kita tarik akarnya, kita akarkan kedua ruasnya, kita mendapatkan tentu saja ini yang di sebelah sini ya, UV ini, dia akan memiliki nilai absolut. Ya. Kenapa? Karena dia sudah diakarkan, dia dikuadratkan kemudian kita akarkan, pasti nilainya merupakan nilai absolut dari dot produk UV, dan ini akan kurang dari sama dengan akar dari dot produk U dan kali akar dari dot produk V dan V. Sehingga kalau karena bentuk ini merupakan merepresentasikan norm dari U dan ini adalah norm dari V, maka ini memenuhi atau membuktikan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz yang kita lihat tadi. Oke, mari kita lihat contohnya bagaimana. Jadi misalnya ada vektor U, di mana vektor U ini komponen-komponennya adalah 1, negatif 1 dan 3, serta vektor V, komponen-komponennya adalah 2, 0, dan 1. Nah, maaf. 2, 0, dan 1 ya. Jadi kita bisa pertama menghitung dot produk absolut dari dot produk U dan V. Nah, absolutnya bisa kita hitung seperti cara kita menghitung dot produk yang biasa. Jadi ini merupakan nilai absolut dari 1 kali 2 tambah negatif 1 kali 0 tambah 3 kali negatif 1. Ini adalah 2 tambah 0 kurang 3, sehingga ini sama dengan negatif 1. Berarti yang kita dapatkan ini merupakan sama dengan 1. Ya. Jadi absolut dari dot produk UV adalah 1, kemudian panjang U kali panjang V itu adalah kita hitung seperti ini, bisa Anda lihat ya. Maka akar 11 kali akar 5 sama dengan akar 55. Nah, kita lihat di sini bahwa 1 dan akar 55. Maka ini sebenarnya membuktikan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz sesuai dengan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz karena 1 itu kurang dari sama dengan akar 55. Nah, dari pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, kita bisa mengembangkannya ke sudut antara dua vektor. Ya. Jadi, pertidaksamaan Cauchy-Schwarz tersebut memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan atau meluaskan definisi sudut antara dua vektor pada R2 ke vektor-vektor tak nol pada Rn. Ya. Jadi, ya. Nah, seperti ini, ya. Tentu saja, dan di sini kita misalnya punya dua vektor yang akan kita cari sudutnya. Jadi min U itu min 4, 0, 2, dan negatif 2. Kemudian V komponen-komponennya adalah 2, 0, negatif 1, dan 1. Maka kalau kita lihat, kita tuliskan lagi rumusnya dan kita cari, kita sesuaikan dengan rumus yang ada di atas ini. Ya, pembilang ya, ini pembilang ya. Enumeratornya adalah ini ya, dot produk U dan V. Denominatornya adalah akar dari panjang perkalian dari panjang U dan panjang V, di mana itu merupakan kita lakukan pengakaran ya, seperti akar. Nah, dapatnya hasilnya seperti ini, kita jumlahkan, kemudian ini sama dengan kalau Anda jumlahkan yang di atas itu adalah negatif 12 per akar dari 24 kali akar 6. Jadi misalnya panjang U itu akar 24, panjang V itu adalah akar 6. Maka kita dapatkan negatif 12 per akar 144, dan akar 144 adalah 12, maka ini sama dengan negatif 1. Nah, karena dia sama dengan negatif 1, ya, maka cos theta yang memenuhi negatif 1 itu adalah untuk
ada sama dengan pi atau sudutnya 180 derajat. Nah, silakan lihat tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa khususnya pada kuadran kedua, ya. Nah, ini ada sedikit ya, di sini 0, oh ya betul ya. Jadi theta itu antara 0 sampai dengan pi, ya. Nah, jadi eh, ini cukup kita bandingkan dengan tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa sehingga kita bisa mendapatkan sudut antara U dan V. Ya, yang terakhir kita akan melihat ortogonalitas ya antara dua vektor. Kita sudah tahu sudut antara dua vektor, sekarang kita melihat bagaimana itu ortogonalitas antara dua vektor. Nah, misalkan ada dua vektor ya, U dan V ini merupakan vektor-vektor tak nol ya. U dan V ini ortogonal ketika ya ortogonal atau tegak lurus ketika dot produk keduanya itu sama dengan 0 dan nah ini ada yang ketinggalan. Oh ya, ini footnote ini misalnya untuk yang ini ya. Jadi cos ya. Kenapa dia dot produk keduanya sama dengan 0? Kalau kita ingat cos theta itu sama dengan dot produk ini dibagi dengan panjang vektor U kali panjang vektor V. Nah, kalau ini sudah sama dengan 0 ya, otomatis berapapun nilai penyebutnya tidak akan berpengaruh ya. Nah, kalau dia 0, cos theta sama dengan 0 berarti theta itu adalah 90 derajat ya. Nah, ortogonal itu maksudnya tegak lurus. Misalkan kita punya dua vektor U, 3, 2, min 1, 4, dan vektor V, 1, negatif 1, 1, dan 0. Ini adalah vektor yang ortogonal. Kenapa? Karena ketika menghitung dot produk antara keduanya, itu kita dapatkan hasil sama dengan 0. Oke, kita lihat lagi bentuk soal lainnya. Misalkan ada dua vektor, bukan dua vektor ya. Misalkan diketahui sebuah vektor, vektor U. Ini vektor U ini adalah sebuah vektor dengan komponen 4 dan 2. Dia adalah sebuah vektor pada R2. Nah, sekarang tugas kita di sini dalam soal ini adalah mencari vektor-vektor lainnya, ya, vektor-vektor lainnya yang tegak lurus dengan 42 ini, vektor U. Nah, caranya adalah kita menggunakan permisalan. Misalkan ada sebuah vektor lainnya yaitu vektor V dengan komponen V1 dan V2 ya, V1, V2, di mana ini vektor V ini tegak lurus dengan vektor U. Nah, jadi karena dia tegak lurus ya, vektor U ini vektor V merupakan vektor yang ortogonal dengan U, maka perkalian titik keduanya itu akan menghasilkan 0. Jadi kita di sini membentuk sebuah persamaan ya, jadi bentuk persamaan ya. Nah, jadi ini sama dengan kalau kita gunakan prinsip dot product, maka ini adalah 4V1 kali 4V1 tambah 2V2. Sehingga 4V1 tambah 2V2 itu sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan, salah satunya misalnya 2V2 kita pindah ruaskan, dia menjadi negatif V2 yang berarti kalau kita lanjutkan 4V1 itu sama dengan negatif 2V2, maka 2V2 itu sama dengan negatif 4V1 sehingga V2 itu sama dengan negatif 2V1 ya. V2 sama dengan negatif 2V1, maka kita gunakan representasi parametrik seperti yang biasa kita gunakan, di mana di sini V1 sama dengan T. Otomatis semua vektor pada R2 yang ortogonal dengan U yang punya komponen 42 itu bentuknya kalau kita gunakan V1 sama dengan T, berarti V itu akan sama dengan T dan negatif 2T. Komponen-komponennya adalah T dan negatif 2T. Nah, kalau kita tarik keluar, T ini merupakan sebuah skalar, maka vektor-vektor yang tegak lurus dengan U itu memiliki bentuk T kali 1 dan min 2. Nah, kita coba buktikan ya, misalkan T itu sama dengan 5/2. Tadi kita sudah tahu bentuknya untuk V adalah T kali 1 dan negatif 2. Ya. Maka V sama dengan di sini kita tuliskan kalau T itu 5/2, maka V itu adalah 5/2 kali 1 dan min 2, maka kita akan dapatkan vektor V yang ada di sini untuk T sama dengan 5/2 adalah 5/2 dan negatif 5. Kita coba buktikan apakah 5/2 vektor V dengan komponen 5/2 dan negatif 5 itu ortogonal dengan U
yang punya komponen 42. Nah, kita lakukan operasi dot product di sini, sehingga kita dapatkan 4 kali 5 per 2 tambah 2 kali negatif 5. 4 kali 5 per 2 itu adalah 4 kali 5, 20. 20 per 2 ditambah dengan negatif 10. Nah, 20 per 2 adalah 10. Kemudian ditambah dengan negatif 10, otomatis itu jadi 10 kurang 10, sehingga hasilnya adalah sama dengan 0. Di sini kita bisa melihat, terbukti bahwa, ini hanya salah satu bukti, bahwa keduanya ini ortogonal. Dan demikianlah untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.